Shalom, selamat siang Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Selamat datang untuk beribadah bersama di GBI Rahmat Immanuel Hotel Ciputra. Kita akan segera memulai ibadah kita, dan untuk itu kami undang Bapak Ibu dan Saudara sekalian untuk bangkit berdiri. Mari kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan kita bersatu di dalam doa. Segala hormat dan puji syukur kami panjatkan bagimu Bapa, Tuhan yang kami kenal, kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Sungguh besar kasih setiamu, Engkau yang telah datang ke dalam dunia ini menjadi manusia untuk menyelamatkan kami dari hukuman dosa. Dan Engkau yang telah memberikan roh-Mu yang kudus kepada setiap kami, yang menolong kami di dalam berbagai-bagai kelemahan kami, mengingatkan kami akan firman-Mu, memampukan kami untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Bapa. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih. Sepanjang minggu yang telah berlalu Engkau telah menyertai, melindungi dan memberkati kami. Dan pada siang hari ini Engkau telah menuntun langkah kami untuk datang ke hadirat-Mu ya Bapa. Bapa, ini kami anak-anak-Mu. Kami hendak bersyukur, berterima kasih. Kami hendak bernyanyi, memuji-muji dan muliakan Engkau. Dan kami juga ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu yang menguatkan iman kami Bapa. Kami membuka hati kami seluas-luasnya bagi kebenaran firman-Mu. Dan kami berdoa bagi hamba-Mu, Pendeta Pastor Julius Parapat, yang setidaknya akan menyampaikan isi hati-Mu bagi kami ya Bapa. Berkati hamba-Mu, urapi hamba-Mu dengan urapan yang baru, sehingga kami boleh mendengarkan isi hati-Mu melalui bibir mulutnya. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa bagi semua anak-anak-Mu yang mengambil bagian pelayanan dalam ibadah pada siang hari ini. Baik worship leader, para singer, para pemain musik, teknisi, aser, dan semua tanpa ada yang terkecuali ya Bapa. Sucikan kami, layakkan kami untuk melayani Engkau, dan mampukan kami untuk melakukan yang terbaik hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu saja. Bapa, penuhi kami semua dengan Roh Kudus. Penuhi ruangan ini dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, kami menolak segala roh-roh dunia ini yang hendak mengganggu ibadah kami. Kami serahkan ibadah kami ini dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Mari kita yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Allah kita saudara. Haleluya. Jemaat Tuhan silakan duduk kembali. Kita mempersiapkan hati kita untuk lebih lagi menyembah Tuhan. Kami datang siang hari ini ya Tuhan, memuji dan menyembah Engkau. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiran-Mu, tak terukur panjang setia-Mu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah
hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang. Tak tergoyahkan sampai selamanya Tuhan. Kau tetap Allah. Kaulah yang dahsyat, Kaulah yang luar biasa Tuhan. Siang hari ini lebih lagi kami mau menyembah Kau. Oh, betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada. Katakan dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau. Yes, amin. Tak terselami pikiran, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau ku sembah, Engkau Yesus, hanya Engkau Allah. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Selamanya Dia Yesus tetap Allah kita. Tak tergoyahkan. Jemaat Tuhan saja katakan ku sembah. Ku sembah. Katakan Allah di hidupku. Mari lebih sungguh lagi saudara. Engkau yang mau sembah Tuhan siang hari ini. Mari angkat tanganmu. Angkat tanganmu tinggi di hadapan Tuhan. Ku sembah. Hanya Engkau. Kami mau berserah penuh di dalam tangan-Mu Tuhan. Kami mau menyembah Allah yang hidup, Allah yang ajaib. Hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau Allah. Semua bergoyang.
Saya nyumpah semuanya bangkit berdiri. Mari lebih lagi sembah Tuhan. Ku sembah hanya Kau. Oh, Allah di hidupku. Tiada hanya Engkau selamanya. Amin Tuhan. Semua bergoncang. Tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau. Hanya Kau. Oh, Allah di tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap walau dunia semua bergoncang. Tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Mari dengan segenap hatimu lebih lagi sembah Tuhan. Ku sembah Kau Yesus. Oh, Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan selamanya. Semuanya goncang. Tak tergoyahkan. Kau tetap berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Kau tetap Allah. Kau tetap Tuhan. Kami bersyukur buat siang hari ini. Karena kebaikan-Mu Tuhan, kemurahan-Mu mengikuti kami seumur hidup kami. Kami mau bersyukur. Kami mau bersyukur atas kebaikan-Mu, atas anugerah-Mu. Haleluya. Haleluya. Kami datang siang hari ini memuji dan membesarkan Engkau Tuhan. Kami datang siang hari ini mengaku dengan bibir mulut kami bahwa tidak ada Allah lain di hidup kami. Hanya Kau Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kau layak terima segala pujian, hormat, kemuliaan. Kuduskan, sucikan, layakkan setiap kami. Tuh datang memuji dan menyembah-Mu.
bersuara memuji Dia, nyanyikan mazmur bagi namanya. Haleluya, hosana bagi Sang Raja yang mulia. Siang hari ini biar kau ini senangkan dengan pujian kami. Kau yang bertahta di atas setiap puji-pujian umatmu. Tidak ada satupun yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Tuhan memilih setiap hati kami yang mau berserah, yang mau berseru bagi nama Yesus. Kalau kami boleh ada sampai hari ini Tuhan, semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Tuhan, ingatkan kami kembali siang hari ini bahwa apa yang kami punya sampai hari ini, keberadaan kami sampai di detik ini tidak luput dari penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam hidup kami Engkaulah andalan satu-satunya dalam segala perkara, dalam segala keadaan. Kami tahu kami punya Tuhan yang besar, melebihi semua masalah yang kami hadapi, melebihi semua kesulitan-kesulitan ekonomi yang sedang kami jelang, dan melebihi keadaan-keadaan sulit yang sekarang ada dalam hidup kami. Tuhan, berkenanlah Engkau menaruh tangan-Mu di atas kepala kami dan memberkati hidup kami siang hari ini. Jangan lewatkan satu orang pun di antara kami. Berkati kami semua. Sehingga di ruangan ini Engkau bebas bekerja mendapatkan kami satu persatu. Sehingga berbahagialah kami karena kami didapati Tuhan siang hari ini. Kami diperbaiki hidupnya, kami dipulihkan, kami dijamah, kami dilawat Tuhan. Kami tidak sama lagi seperti kami datang ke tempat ini dengan khawatir, putus asa dan bimbang. Kami pulang dengan kemenangan dan dengan sorak-sorai. Sekarang berfirmanlah, ya Bapa, kami sudah siap untuk mendengarkan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami semua yang percaya bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang meriah. Puji Tuhan. Silakan duduk. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Shalom. Salam sejahtera untuk setiap kita yang hadir dalam ibadah ini. Kembali kita ada dalam ibadah yang diberkati Tuhan di gereja kita. Saudara, tema khotbah saya siang hari ini adalah kebahagiaan orang benar. Dalam Mazmur pasalnya ke-37, ayatnya yang ke-25 saja. Karena hanya satu ayat, kita akan baca bersama-sama dengan suara yang keras. Dalam Mazmur pasal 37, ayatnya yang ke-25. Jika Bapak Ibu sudah melihatnya di layar yang akan ditampilkan, mari kita membacakannya dengan suara yang keras. Mazmur 37 ayat 25, 1, 2, 3. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Saya kembali membacakannya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Saudara, inilah kalimat yang diucapkan oleh seorang yang bernama Daud. Dia mengucapkan tentang kebahagiaan orang fasik yang semu. Sementara dia sedang menekankan bahwa betapa bahagianya hidup sebagai orang yang benar itu. Ada 3 hal di sini yang kita bisa dapatkan tentang perenungan ini. Tentang apakah Daud mengatakan kebahagiaan orang yang benar itu? Hal yang pertama, Daud menekankan tentang sepanjang usia orang yang benar. Kalimatnya dikatakan, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Sekarang kita ada di golongan yang mana? Bapak Ibu di golongan anak muda atau di golongan telah menjadi tua? Ya, kita yang ukur sendiri, karena ada orang tua yang gak mau dibilang tua loh.
Ada orang tua yang maunya dibilang muda terus gitu ya. Makanya saya selalu bilang kalau sebut orang tua tuh saya nggak mau bilang orang tua, tapi bilangnya orang tahu. Karena pasti dia tahu, ya dia nggak mau dibilang tua. Ya, ya. Nah, usia berbicara tentang sebuah perjalanan, Bapak Ibu. Kemarin istri saya ulang tahun. Ya, waktu saya bilang ucapan selamat ulang tahun sama dia, dia langsung bilang, rupanya aku pernah SMA ya Pak. Itu saya udah tahu, dia mau bilang rupanya akhirnya tua juga ya. Tapi dia bilang aku pernah SMA, yes ya, biarin aja. Ya, saya pikir itu salah satu bagian dari berpikir positif. Ya, kadang-kala dulu istri saya kalau beli baju tuh selalu nunjukin ke saya, Bapak Ibu, Pak, aku kelihatan lebih muda kan? Terus dari jauh saya bilang, enggak, kamu pernah muda sayang. Ya, kita semua pernah muda, amin. Kita semua pernah SMA. Ada yang masih SMA di sini? Enggak ada, rupanya itu semua sudah masa lalu ya. Ya. Jadi hidup yang bergerak itu adalah hidup yang disertai oleh Tuhan. Dari dahulu aku masih muda, sampai sekarang telah menjadi tua, aku tidak pernah dibiarkan oleh Tuhan. Jadi ini berkat buat Bapak Ibu. Ya. Jadi makanya Daud berkata bahwa berkat itu ada di atas kepala orang benar, ya ini. Sampai masa tua kita tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Jadi perkataan Tuhan ini diulangi dalam perjanjian baru, kalimatnya dikatakan dalam Ibrani pasal 13. Dia mengatakan bahwa aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan pernah membiarkan engkau. Ada dua penekanan, tidak pernah meninggalkan dan tidak pernah membiarkan. Ya. Jadi Bapak Ibu jadi orang yang beruntung karena Bapak Ibu punya Tuhan yang konsisten dengan kalimat perkataannya. Dari perjanjian lama dia berkata, aku tidak akan pernah meninggalkan orang benar. Dalam perjanjian baru dia juga mengatakan, aku juga tidak akan pernah meninggalkan dan membiarkan orang benar. Saudara, ada banyak hal yang kita bisa nggak terima dalam hidup ini. Ya, saya waktu satu kali memilih dan memutuskan untuk menjadi hamba Tuhan, menyerahkan diri sebagai pelayan Tuhan. Dulu saudara, hamba Tuhan tuh ya sekarang udah berkembang ya. Kita tuh nggak jauh-jauh pakai celana kain, pakai kemeja, udah. Ya, batik ya atau baju putih hitam gitu ya. Pokoknya orang tahu aja kalau yang paling rapi di gereja nggak aneh-aneh bajunya itu pasti calon pendeta, itu pasti hamba Tuhan, itu pasti rohaniawan gitu ya. Sekarang kalau anak-anak mahasiswa saya kalau ketemu di jalan gitu ya, orang kaget, hah, anak teologi? Ya karena bajunya aduh rantai di sini. Ada yang cuma pakai you can see doang keluar. Dulu mah kita pendeta itu ya, saya beli roti aja pakai celana pendek di luar, di komplek nih. Nggak sengaja ketemu jemaat, saya dibilang, aduh Pak Julius nggak rohani, masa keluar pakai celana pendek. Ya, pendeta tuh nggak boleh kelihatan kakinya sama di depan jemaat, astaga. Ya, jadi saking rohaninya dengkul kita nggak boleh kelihatan, Bapak Ibu. Ya kan pendeta juga manusia. Kalau Bapak Ibu ke rumah saya juga, ya kadang-kala pendeta juga nyuci juga. Angkat galon juga. Nah itu artinya pendeta sejati. Ya. Ada jemaat datang ke rumah saya lagi nyetrika, dia bilang, Pak nyetrika. Nah loh, pendeta kalau nyetrika pamali loh. Enak aja. Ya kita juga nyetrika sendiri nggak apa-apa. Ya ngepel kadang-kala ke pasar Bapak Ibu. Ya kalau ke pasar tuh, waduh. Ya orang bisa lihat, loh, pendeta ke pasar juga. Ya iya. Ya belanja, tahu harga bumbu dapur ya supaya nggak dikelecehin. Enggak ya. Ya jadi saya tuh baru tahu kalau di surat kabar tuh ada teriakan, turunkan harga minyak goreng. Turunkan harga cabai. Karena kalau kita belanja nih bapak-bapak, makanya rasain ke pasar tuh. Sehingga tahu tuh harga bawang berapa, harga cabai berapa. Supaya kalau ada teriakan itu kita ngerti bahwa memang bumbu dapur dan segala macamnya itu nggak murah bapak-bapak. Saya kan hobi masak, saya kalau ke pasar tuh masak, astaga. Ya segini toh pantesan istri pada teriak gitu ya. Suami cuma ngomel aja bisanya ngomel, coba dia jadi pelakunya. Istri itu stres loh kalau belanja. Ya. Apalagi kalau kita udah dihidangin makanan, dia yang belanja, dia yang masak, kita yang tinggal makan. Aduh, itu mah udah surga dunia nah. Bapak Ibu nggak nyesek ketemu pedagang-pedagang di pasar tuh karena kita nawar nggak pernah dikasih.
Apalagi kalau kita kelihatan agak apa ya, bersih gitu ya, itu harga nggak akan diturunin sama tukang ayam. Ya, jadi bersyukurlah Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Ya, keputusan kita untuk memilih Tuhan itu adalah keputusan yang paling benar yang kita bisa ambil dalam hidup kita. Itu anugerah yang nggak akan pernah ketukar, Bapak Ibu. Banyak orang seringkali lalai dalam hal ini. Orang Kristen seringkali lalai menggunakan imannya. Hati-hati. Ya, memang saya adalah orang yang percaya sekali selamat tetap selamat. Tapi Bapak Ibu nggak boleh lupa ada satu kalimat. Maka aku akan menghapuskan mereka dari buku kehidupan itu. Wah, rupanya sekalipun statement itu ini, ya Tuhan juga bisa menghapuskan nama seseorang itu dari buku kehidupan. Wah, terlalu ngeri kalau kita masih main-main dalam menggunakan hidup kekristenan kita. Sehingga kalau Alkitab katakan, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar, ya bicara tentang ini. Biarlah dari kita muda sampai kita menjadi tua, Tuhan Yesus tetap selamanya kita pilih dalam hidup kita. Jangan pilih yang lain, anak-anak muda. Ya jangan karena cinta lalu kita jual Tuhan. Jangan karena mau naik jabatan, kita langsung tukar Tuhan dengan jabatan kita. Jangan. Pilih Tuhan Yesus saja apapun yang terjadi, nanti berikutnya Tuhan yang punya urusan dengan segala keadaan hidup kita. Yang penting kita setia. Sekarang Bapak Ibu dalam 1 tahun gak kehitung loh orang yang bunuh diri. Ada yang gantung diri di pohon. Tiba-tiba pagi-pagi orang lihat astaga gitu ya. Orang tergantung. Ada yang gantung diri di jembatan. Ya, ada yang gantung diri di dapur, di rumah. Kenapa? Karena mereka semua gak kuat dalam menjalani kehidupan. Ingat hari ini jemaat GBRM apapun yang terjadi ada Tuhan. Sampai seterus dan sepanjang usia yang kita jalani. Ini baru pengenalan yang hebat tentang Tuhan. Ya, apalagi yang bunuh diri itu gara-gara pinjol. Astaga. Bapak Ibu tahu pinjol itu diprediksi jumlahnya sampai berapa orang-orang ngutang di Indonesia ini? Sampai triliunan. Dan rupanya orang Indonesia itu suka ngutang tapi nggak suka bayar. Karena ngutangnya tuh nggak disesuaikan dengan kebutuhannya. Wah kita mah paling pintar Bapak kalau ngukur-ngukur. Bisa lah, bisa. Pas jatuh temponya, ya waduh kita udah kelabakan untuk bayarnya. Ya. Sehingga saya selalu bilang kepada banyak orang hati-hati. Ya, orang Kristen boleh ngutang nggak Pak? Saya kalau jawab begitu, saya bilang boleh. Yang penting dibayar. Ya. Kalau kita berhutang, jangan pakai ayat Alkitab. Nanti Tuhan yang bayar. Nggak ada urusan. Tuhan nggak punya urusan dengan utang kita. Dia cuma menolong kita untuk memberkati kita. Dan akan membuat kita jadi orang-orang yang akan merasakan bahwa Tuhan itu juga ikut bertanggung jawab atas setiap masalah perekonomian kita. Sesusah-susahnya kita Bapak Ibu. Kalau kita punya hutang, kalau kita punya ya pinjaman, jangan lari dari kenyataan. Hadapi saja. Saya banyak dapat kesaksian para jemaat-jemaat yang ditolong Tuhan. Bahkan pada saat-saat air sudah di batang leher. Tuhan itu unik Bapak Ibu. Salah satu sifat khasnya Tuhan itu baik. Dia baik dan Bapak Ibu harus mengalami kebaikan Tuhan ini. Ya, kalau boleh ya kalau kita mau pinjem ya itu kita doa dulu Tuhan berikan hikmat ya. Kita mah udah pegang kartu kredit udah lupa tuh. Sehingga setiap bulan terjadi gesekan. Gesekannya bukan lagi sama mesin, sama istri, sama suami gitu. Kenapa? Karena ribut selalu bingung bayar utangnya bagaimana. Kita nggak boleh sembrono, nggak boleh nggak bijaksana. Karena sepanjang muda sampai kita tua, Tuhan itu memberikan hikmat, membuat kita mengerti kita adalah orang-orang yang sebetulnya menang banyak. Bapak Ibu, apa yang masih kurang yang Tuhan berikan buat Bapak Ibu? Terlalu banyak, terlalu besar sampai Daud berkata, singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak pernah akan kekurangan sesuatu pun yang baik. Kata Mazmur 34 ayatnya yang ke-11. Bapak Ibu kurang apa? Kita memang tidak bisa lari dari kenyataan hidup. Tapi yang kita tahu, kita punya Tuhan dalam hidup kita. Bahkan dalam hal keselamatan pun Bapak Ibu adalah orang-orang yang beruntung. Karena tidak ada yang bisa membatalkan keselamatan Bapak Ibu.
Dalam Alkitab dikatakan di dalam 2 Petrus pasal 1 ayatnya yang ke-11. Kalau Bapak Ibu baca di sana dikatakan demikian. 2 Petrus 1 ayat 11. Dengan demikian kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal. Yaitu kerajaan kekal dan juru selamat kita Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu dalam 2 Petrus 1 ayat 11. Kita adalah orang-orang yang diberikan hak untuk memasuki kerajaan kekal. Hak untuk masuk surga. Dan kalimatnya dikatakan ini bicara bukan hak yang main-main, tapi bicara tentang hak yang penuh. Dan tahukah Bapak Ibu hak apa yang dikatakan oleh Tuhan tentang hak ini? Dalam Efesus 1 ayat 13 dikatakan hak ini adalah hak yang dimeteraikan. Berbicara tentang surat hak milik. Kalau hak milik itu sudah dimeteraikan maka tidak ada yang bisa mengganggu gugat. Efesus pasal 1 ayat 13 dikatakan, di dalam dia kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran ini, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Garis bawahi kalimat dimeteraikan. Jadi kalau Bapak Ibu memiliki surat hak milik yang sudah dimeteraikan, berarti itu berbicara tentang sebuah pengesahan yang mutlak, yang tidak ada orang yang bisa mengakui kepemilikan itu. Sehingga kalau Bapak Ibu punya rumah, saya langsung akui itu adalah rumah saya. Bapak Ibu cepat-cepat akan menunjukkan, ini surat hak miliknya, surat saya Pak. Ya, atas nama saya. Dan dimeteraikan. Sehingga saya tidak bisa berkata, ini rumah saya. Karena itu rumah Bapak Ibu. Nah ketika Alkitab menjelaskan hal ini, Tuhan menjelaskan dengan sangat lengkap sekali. Sehingga dalam Roma 8 ayat 33, kalau bisa ditampilkan ayat-ayatnya. Roma pasal 8 ayat 33 mengatakan dengan sebuah kalimat yang besar yang menutup pengetahuan ini. Kalimatnya adalah siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah. Allah yang membenarkan mereka, siapakah yang akan menghukum mereka. Tidak ada seorang pun yang bisa menggugat keselamatan yang telah menjadi hak milik Bapak Ibu. Iblis pun tidak bisa menggugatnya. Berarti Bapak Ibu menang banyak. Bahkan bukan hanya dalam masalah kebutuhan, masalah kesulitan, tapi juga masalah keselamatan pun Alkitab menjelaskannya dengan detail dan sempurna diselesaikan untuk Bapak Ibu dan saya. Keselamatan itu diberikan sepenuhnya untuk orang-orang yang dikatakan benar. Jadi kalau sepanjang usia kita adalah orang-orang yang beruntung, orang-orang yang menang banyak dalam hidup ini, kenapa kita masih putus asa bagaikan orang Kristen yang tidak punya harapan? Jangan, maju saja, nanti lihat Tuhan melakukan perkara yang besar. Saat kita percaya, mukjizat itu pasti nyata. Ya, banyak Bapak Ibu, saya belajar dari hidup saya. Dulu saya ini ditawari jadi pramugara. Ya, pramugara darat. Dan dibilang sama yang bawa saya, ini bos, ya kamu pasti masuk karena biasanya orang yang saya bawa ya, itu pasti diterima. Ya, itu dulu di Garuda tuh, jadi pramugara darat. Ya, kalau jadi pramugari saya nggak mau, pramugara aja. Lalu tiba-tiba saya udah ngelamar, saya udah siapin bahasa Inggris, saya udah siapin wawancara. Waduh, dalam arti lain Bapak itu bilang, udah kamu ujian formalitas aja. Mereka lihat saya, pasti kamu diterima. Pokoknya nggak ada yang dibawa Bapak ini yang nggak diterima kerja sebagai orang Garuda waktu itu. Kemudian saya selesaikan semua Bapak Ibu. Tiba-tiba waktu lulusan, saya lihat di madingnya mereka itu pengumuman tentang orang yang diterima pada waktu penyeleksian itu. Saya cari nama saya gitu ya, nggak ada. Yang ada Julius. Saya mikir ini pasti salah ketik nih, jangan-jangan nih Julius gitu ya. Tapi di belakangnya nggak ada parapatnya, cuma Julius aja. Wah, puji Tuhan, jangan-jangan ini gitu ya. Terus akhirnya kita cek dong di bagian ini. Terus saya bilang, oh nggak ada Pak, Mas nama Anda nggak ada, nggak lulus katanya. Udah Bapak Ibu saya pulang. Bapak itu ketemu lagi di salah satu persekutuan, terus dia bilang, gimana? Udah lulus katanya. Lalu saya bilang, enggak Pak. Loh, kok enggak? Enggak ada orang yang saya bawa enggak diterima di kantor itu.
Itu tahun-tahun 90 berapa tuh saya lupa itu ya. Lalu kemudian bapak ini akhirnya malu gitu ya. No, biasanya dia kan pejabat, dia orang yang punya power di kantor itu. Ya masa dia udah titip satu orang, kalau dulu kan bisa tuh. Ya nggak bisa, nggak diterima gitu ya, nggak lulus gitu ya. Akhirnya udah. Tuhan bawa saya dalam perjalanan usia saya dari muda sampai menjadi seperti sekarang ini. Dan saya waktu itu masuk ke salah satu sekolah Alkitab. Namanya Sekolah Alkitab Mawar Saron, School of Ministry, School of Ministry, SOM. Saya angkatan 22 waktu itu. Saya masuk situ, kerinduan itu semakin kuat dan akhirnya saya masuk ke sekolah teologi Bapak Ibu. Ya, dan saya dapat beasiswa waktu itu. Sampai saya menyelesaikan S3 saya, itu semuanya beasiswa. Saya nggak keluar uang sedikit pun. Ya, berikan tepuk tangan dong buat kemuliaan Tuhan. Ya, saya percaya anak-anak Bapak Ibu juga bisa seperti saya waktu itu. Ya, hanya kemurahan Tuhan, hanya bicara anugerah Tuhan. Waktu saya lulus SMA, papa saya tiba-tiba serangan jantung. Kaget saya. Waduh, ada papa saya aja, saya belum tentu kuliah, apalagi nggak ada. Waduh, harapan saya, masa depan saya langsung gelap. Ya, saya nggak bisa lihat ada perkuliahan lagi. Ya. Tiba-tiba Tuhan buka jalan dengan banyak cara. Hanya saya berprestasi di S1, berprestasi di S2, berprestasi di S3, dan akhirnya ya, saya selesai kuliah sampai grade yang tertinggi. Dan ketika saya menjalani hidup itu, tidak terpikir oleh saya ketika saya berdiri melayani. Dan tiba-tiba satu kali saya berkhotbah, Bapak yang mau masukin saya ke Garuda itu, dia ada di situ dengar khotbah saya. Sudah berapa tahun saya gak ketemu sama dia, selesai ibadah dia salaman sama saya. Lalu dia cuma bilang begini, rupanya pantas kamu tidak lulus waktu itu. Ya, Tuhan ingin supaya kamu jadi pendeta. Ya, dia peluk saya, dia sambil nangis dan itulah rencana Tuhan, Bapak Ibu. Ya, tidak terpikirkan, tidak terbayangkan. Ya, dan kalau Tuhan sudah beracara, yang penting lakukan saja bagian kita. Bilang sama anak-anak kita, ayo lakukan saja bagian kalian sebisa-bisanya. Kalian belajar, kalian jadi pinter, kalian jadi cerdas. Nanti urusan selanjutnya Tuhan yang buat. Dan banyak orang-orang punya pengalaman-pengalaman seperti ini yang tidak bisa diukur dengan pikiran manusia. Itu yang Tuhan buat. Terlalu banyak. Kalau Alkitab bilang dia dapat melakukan jauh lebih dari apa yang kita doakan. Itu benar Bapak Ibu. Kita doanya cuma sampai di sini. Tapi Tuhan bisa membuatnya luar biasa. Dijawab melebihi kata-kata doa yang bisa kita ucapkan. Ya. Lalu kalau kita belajar tentang hidup sepanjang usia, maka hidup sepanjang usia itu adalah hidup yang menikmati kebaikan Tuhan. Makanya kebaikan Tuhan itu harus menghasilkan syukur dalam hidup kita. Dalam Mazmur 107 ayat 1 dikatakan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab ia baik. Jadi Bapak Ibu, kita harus bersyukur karena merasakan kebaikannya. Orang yang merasakan kebaikan Tuhan itu akan cepat-cepat bilang terima kasih Tuhan. Karena kalimatnya bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ya. Jadi kita adalah orang-orang yang selalu diberikan kebaikan. Dan ini kekasan Tuhan dalam memelihara hidup kita. Dia selalu menyatakan dirinya, aku Tuhan yang baik. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Ya. Sehingga apapun yang terjadi. Ya. Saya tahun 2008 kehilangan mobil di depan rumah. Ya. Saya sampai hitung kancing baju saya. Lalu saya bilang, apakah salahku dan apa dosaku Tuhan? Ya, salah enggak, salah enggak, salah enggak. Ya. Kalau pertamanya salah, yang terakhirnya benar. Kalau pertamanya benar, yang terakhirnya salah. Aduh pusing gitu ya. Terus saya sampai bilang, Tuhan apa salah saya sampai mobil saya hilang. Ya. Tapi saya tahu saya nggak melakukan kesalahan apa-apa. Ya. Mobil belum 1 tahun masih baru tahun 2008 tuh. Dulu kita beli mobil Avanza tuh bisa beli mobil baru. Waduh itu udah senengnya minta ampun Bapak Ibu. Waktu mobil 1 hari ya saya tiap hari tiap malam saya cek dulu lihat di hordeng ada. Ntar jam 2 bangun lihat lagi gitu. Itulah namanya euforia memiliki sesuatu yang baru. Ya. Terus saya bilang sama Tuhan, di mana malaikatnya Tuhan?
Kan Tuhan bilang, di mana ada orang benar, di situ malaikat Tuhan berkemah. Ya, ini ada mobil saya di sini, kok malaikatnya pada kayaknya kagak ada, kok mobil saya bisa dicuri orang. Saya merasa benar waktu itu. Terus saya bilang dalam perenungan saya, ketika saya baca Alkitab, saya dapat lagi ayatnya. Di Ayub pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-15. Di sana Ayub pasal 31, maaf, ayatnya yang ke-6. Ayub 31 ayat 6, waktu saya lagi tanya-tanya apa salah saya, tiba-tiba saya dapat ayat ini di Ayub 31 ayat 6. Biarlah aku ditimbang di atas neraca yang teliti, maka Allah akan mengetahui bahwa aku tidak bersalah. Wah saudara, akhirnya saya punya keinginan juga mau komplain sama Tuhan. Saya mau berbantah dengan dia. Ya. Terus hari demi hari, 3 hari selanjutnya saya renungan lagi. Itulah pentingnya saat teduh Bapak Ibu. Enggak ada yang bisa tegur kita kecuali firman. Makanya kalau kita malas, paksa saat teduh. Kenapa? Karena dari situ banyak hal-hal terbaik yang kadang bisa menuntun hidup kita. Wah saya mau komplain. Saya mau seperti orang yang mau naik ke atas yang tinggi lalu berteriak, Eli, Eli, lama sabatani. Ya, dengan takut-takut gitu ya, saya udah menyiapkan gitu. Saya mau komplain apa nih sama Tuhan, saya mau doa sama Tuhan gitu. Hari ketiga saya buka lagi firman Tuhan, saya dapat ayat di Ayub 9 ayat 15. Waktu saya baca ayat ini, saya langsung tutup mulut saya. Dan hati saya berkata, saya gak jadi komplain, gak bisa komplain dan gak akan pernah bisa. Karena kalimatnya berkata begini dalam Ayub 9 ayat 15. Mari kita lihat Bapak Ibu. Kita tunggu ayatnya sampai ada. Iya. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Walaupun aku benar, aku tidak mungkin membantah dia. Malah aku harus memohon belas kasihan kepada yang mendakwa aku. Bapak Ibu perhatikan kalimat yang pertama dikatakan, walaupun aku benar, aku tidak mungkin membantah dia. Inilah ayat yang membuat saya akhirnya tutup mulut saya dan saya gak jadi komplain sama Tuhan. Lalu saya bilang dalam doa saya, Tuhan, aku gak mungkin membantah Engkau. Akhirnya saya lakukan saja bagian saya, urusan selanjutnya Tuhan yang lakukan buat saya. Ya. Akhirnya ada aja berkat, ada aja pintu-pintu mujizat yang terbuka. Ya. Rupanya lewat mobil yang hilang, saya jadi diajarin Tuhan untuk mengalami bagaimana rasanya dikasih mobil. Ya. Tiba-tiba ada orang yang saya layani di rumah yang kecil Bapak Ibu di Tanjung Duren di Komplek Pengairan. Tahu ya di Komplek Pengairan. Jadi masuk dari Taman Anggrek itu di sisi tol. Nah di situ ada Komplek Pengairan. Rumahnya rumah tua. Waktu mobil saya hilang kan saya harus naik motor. Itu motor saya tuh Beat yang dulu itu nggak terlalu panjang ke belakang. Jadi kalau kami berempat itu istri saya kalau duduk di belakang sampai melewati batas motor. Setengahnya. Karena saya nyupir anak kedua di depan yang paling kecil supaya nggak nutupin pandangan saya. Anak pertama saya yang udah lebih tinggi di belakang lalu baru istri saya. Kemana-mana petir menyambar-nyambar, siang bolong, hujan, halilintar, saya layani Tuhan. Saya sampai di situ kan naik motor. Tiba-tiba ada ibu tua berkata, pendeta naik motor. Pendeta kalau naik motor masuk angin loh katanya. Terus saya bilang, ya kan ada tolak angin bu. Kalau tolak angin gak mempan, tolak dalam nama Yesus. Kata. Dalam hati saya cuma mau bilang, ngapain sih lu manggil-manggil gitu. Kan orang jadi tahu kalau gue naik motor. Akhirnya saya masuk, ibadah nih. Waduh ibadahnya orang-orang tua semua. Saya duduk di samping ibu itu, terus saya lihat kok dia lihat ke atas gitu ya. Ini belum ibadah nih. Sunyi gitu ya kan kalau orang-orang Protestan itu ya ibadah itu jarum jatuh aja bisa kedengeran. Dia diam aja dilihat ke atas, terus saya ikut lihat ke atas. Yang jangan ada tokek atau apa gitu ya. Yang mau jatuh ntar saya ketimpaan kan gak lucu gitu. Waktu ibu itu jatuhin kepalanya begini, dia langsung nengok ke saya. Saya nengok juga. Ya bu, Pak, ya kalau bisa cari aja mobil nanti saya yang bayar katanya. Hah? Wah saya mau pingsan gak jadi, kan ingat mau khotbah. Pendeta mau khotbah pingsan, wah gak jadi kesaksian gitu ya. Iya bu terima kasih, puji Tuhan. Saya khotbah Bapak Ibu, semangat. Ya, khotbah
semangat bukan karena mau dikasih mobil, karena khotbahnya itu di antara orang-orang Batak. Jadi kalau kita nggak semangat kalah kita Bapak Ibu. Bayangkan baru mau mulai khotbah saja kita udah lihat tuh bir di sana udah berderet. Bir, orang Batak tuh kalau minum bir banyak loh. Ya, saya kan pernah cerita, saya pernah tanya, Amang, kenapa orang Batak itu minum birnya banyak? Dia berdiri sambil tolak pinggang. Karena bir itu vitaminnya sedikit, jadi minumnya harus banyak. Ya karena dia orang tua yang ngomong, ya saya iya aja. Akhirnya apa benar-benar terserah. Saya khotbah. Setelah saya khotbah, saya pamit pulang. Saya nggak nyamperin ibu itu lalu bilang, Bu ingat ya, biarpun ibu tua, ibu tadi bilang sama saya, cari aja mobil nanti saya yang bayar. Itu enggak, saya salaman aja. Udah salaman, terus saya keluar. Tiba-tiba waktu saya mau sampai pagar pintu keluar itu, suaminya, saudara yang 80 tahun kejar saya. Pendeta, tunggu. Itu kayak kejarlah daku kau kutangkap gitu ya. Waktu tangan saya begini, dia tangkap. Pluk gitu ya. Pendeta, iya Pak. Kalau bisa besok juga sudah bisa dicari mobilnya. Oh iya Pak, kalau Tuhan sudah bekerja jangan ditunda-tunda. Akhirnya saya pulang, Bapak Ibu, waduh senangnya minta ampun. Bukan minta uang lagi, karena kalau orang kan senangnya minta uang. Saya senangnya minta ampun. Waduh itu di jalan sampai ada kedengaran suara ngih gitu ya. Saya pikir helm saya gak kencang, waktu saya buka kencang, saya pakai lagi masih bunyi. Saya baru sadar karena saya kesenangan, saya nyengir terus sepanjang jalan sampai ketiup angin bunyi. Sampai di rumah saya bilang, Re kita punya mobil lagi gitu ya. Nah akhirnya saya punya mobil lagi. Rupanya Tuhan itu mau mengajari saya untuk bisa menolong orang yang mengalami hal yang sama. Lalu bersaksi bagaimana Tuhan menolong kita. Kalaupun saya nggak dikasih orang, tapi Tuhan mampukan saya bisa membeli mobil lagi, itu juga kesaksian Bapak Ibu. Kesaksian itu bukan hanya yang hebat-hebat. Kalau kita kesaksian nggak bisa makan, lalu Bapak Ibu masih hidup sampai hari ini, berarti kan ini juga kebaikan Tuhan. Bayangkan orang yang pernah berkali-kali nggak bisa makan, tapi sampai hari ini masih ada. Itu kan hebat, iya kan? Ya. Jadi kalau kita berbicara tentang kebaikan Tuhan, sepanjang usia, dia tetap Tuhan yang memiliki sifat khas, yaitu dia Tuhan yang baik. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Lalu kemudian yang kedua, bagaimanakah Daud menekankan tentang kebahagiaan orang benar ini? Yang kedua, Daud menekankan tentang kualitas hidup dalam kalimatnya. Kalimatnya berkata begini, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan. Dalam Mazmur 37 ayat 25 ini. Inilah kualitas hidup Bapak Ibu. Sehingga kalau kita benar, lakukan saja. Ya. Hidup itu bukan karena kata orang. Hidup itu bukan karena jarene. Ya. Jangan hidup hanya beralaskan jarene, katanya. Ya. Sehingga kalau kita dengar katanya, itu kita harus introspeksi dulu, koreksi dulu. Ini bagaimana nih? Banyak orang hanya karena jarene, hanya karena katanya, ya, hanya karena apa kau bilang. Lalu kita ambil kesimpulan, jangan. Jalani dulu sampai kita ketemu kebenarannya benar-benar. Jadi kualitas kehidupan itu berbicara tentang orang benar yang dilihat tidak pernah ditinggalkan. Itu kualitas hidup seorang anak Tuhan itu seperti itu. Tidak pernah ditinggalkan, tidak pernah dibiarkan, tidak pernah dilupakan oleh Tuhan. Sampai setiap hal yang ada dalam hidup Bapak Ibu sekalian itu dicatat oleh Tuhan dengan begitu baik dan teliti. Dalam Mazmur pasal 56 ayatnya yang ke-9 dikatakan begini. Mazmur 56 ayat 9. Kita tunggu dulu ayatnya. Sengsaraku, yang kalimatnya begitu, Pak Ben. Di Mazmur ini kadangkala kalau kita buka Alkitab elektronik, itu ayat 9 jadi ayat 8. Ayat 8 jadi ayat 7, jadi ayat 10 jadi ayat 9. Mazmur pasal 56 ayatnya yang ke-9. Berarti mundur Pak Ben, ayat sebelumnya. Paul, iya. Paul. Berarti ayat 8.
56 ayat 8. Nah, jadinya 9. Ya. Mari baca sama-sama 1, 2, 3. Sengsaraku engkaulah yang menghitung-hitung. Air mataku kau taruh ke dalam kirbatmu. Bukankah semuanya telah kau daftarkan? Saudara perhatikan di sini bahwa tidak ada kesulitan, tidak ada persoalan yang tidak dihitung dan didaftarkan oleh Tuhan. Semuanya dicatat. Sehingga Bapak Ibu bertahanlah dalam masa-masa sulitmu, bertahanlah dalam masa-masa sengsaramu. Ingat, ya, semuanya itu ditaruh dalam kirbatnya Tuhan, ditampung. Ya. Bukankah semuanya telah kau daftarkan? Jadi ada daftarnya. Air mata susah kita waktu ini, air mata susah kita waktu minta ditolong Tuhan, bayar kontrakan, minta ditolong Tuhan untuk punya rumah, masalah kita yang untuk bayar sekolah anak-anak, butuh kendaraan, lalu Tuhan daftarkan semuanya. Dan tahukah Bapak Ibu, kalau Tuhan daftarkan itu disimpan dalam kirbatnya, lalu satu ketika itu akan dicurahkan. Dan nilainya bukan lagi sengsara, tapi nilainya adalah kebahagiaan dan berkat untuk kita sekalian. Jadi bertahan dalam sengsara itu, makanya Alkitab berkata, di balik semua masalah ada rencana Tuhan yang indah, ya karena ini. Didaftar. Ya. Ada Bapak Ibu suami yang pernah catat air mata istrinya? Ya. Waktu istrinya nangis, kamu bohong. Itu gak berani dicatat, ntar ditampar. Bisa digaplok kita. Kamu gak serius ya masa aku? Iya. Dicatat itu enggak. Tapi Tuhan tuh catat loh. Sengsara kita, engkaulah yang menghitung. Dihitung. Nanti kalau dia total-total, udah saatnya dia tolong kita. Di saat itulah kirbatnya itu dituangkan lagi. Dan nilainya bukan lagi sengsara, tapi bahagia. Makanya Daud berkata dalam judul perikop ini, kebahagiaan orang benar itu luar biasa. Kenapa? Karena Tuhan itu melakukan banyak hal-hal yang luar biasa dalam hidup kita. Yang ketiga, bukan hanya bicara tentang sepanjang usia, bukan hanya bicara tentang kualitas hidup, tetapi juga tentang pemeliharaan Tuhan. Di Mazmur 37 ayat 5 ini kalimat terakhir dikatakan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Ya. Jadi Bapak Ibu, inilah tanda bahwa Tuhan bukan hanya menyertai kita dalam sepanjang usia, juga berbicara tentang kualitas hidup kita saja, tetapi juga tentang pemeliharaan Tuhan. Enggak ada anak cucu kita yang akan meminta-minta roti. Makanya berkat itu turun dari atas kepala. Kepala itu siapa? Orang tua. Orang tua harus benar. Orang tua harus memastikan bahwa dialah pembuka jalan berkat untuk anak-anaknya. Orang tua harus banyak berdoa supaya keran berkat itu dibuka sampai keturunan-keturunannya selanjutnya. Kadang orang tua gak lihat loh Bapak Ibu, bahagianya anak. Salah satu contoh ibu saya, tiap pagi dia doakan kami anak-anaknya disebut satu persatu. Sampai ke nama saya didoakan. Waktu saya masih kecil, dari sejak kecil saya sudah biasa dengar kalau ibu saya tuh bilangnya begini, Tuhan berkati Julius supaya dia jadi orang yang diberkati. Nanti dia ketemu pacarnya, dapat istri, punya anak-anak, punya keluarga, dia punya rumah, dia punya pekerjaan, dia melayani engkau. Semuanya disebut oleh ibu saya. Sampai saya komplain, mama apaan sih, aku kan masih kecil. Masa mama bilang punya pacar, punya istri, punya anak, aku gak mau ah. Lalu ibu saya panggil saya sambil elus-elus kepala saya, dia bilang begini, kenapa Julius mama lakukan itu? Karena mama ingin membentuk masa depanmu mulai hari ini. Mungkin mama nanti gak lihat masa depan kamu, tapi minimal mama sudah ucapkan kata-kata terbaik mama untuk hidup anak-anak mama. Dan tahu Bapak Ibu, ibu saya dipanggil Tuhan sudah lama. Tapi sampai hari ini saya tidak pernah lupa kata-kata doanya. Saya hidup dari kata-kata doa mama saya. Jadi kalau Bapak Ibu jadi orang tua, jadilah orang tua yang juga terus mengucapkan kata-kata yang terbaik di hadirat Tuhan untuk hidup anak-anakmu. Dalam kalimatnya di Alkitab dikatakan, mengeranglah untuk keberhasilan anak-anakmu. Dan itu yang ibu saya lakukan. Saya percaya kalau ada orang-orang tua di sini, ada papa mama di sini yang punya anak-anak, engkau akan diperhitungkan kata-kata doamu sekalipun nanti engkau tidak melihat hidup dan masa depan anak-anakmu. Wah, ini adalah sebuah kebenaran yang tidak bisa dirubah Bapak Ibu. Mereka tidak akan ditinggalkan dan anak cucunya tidak akan meminta-minta roti.
anak-anak cucu kita tidak akan hidupnya meminta-minta. Ya, tapi belum sampai di fase itu Tuhan sudah tolong, Tuhan sudah beri, Tuhan sudah cukupkan. Tuhan tidak pernah tinggalkan mereka. Dan sepanjang saya mempelajari Alkitab, sepanjang itu saya dapati angkatan demi angkatan disertai oleh Tuhan dengan cara yang terbaik. Ya. Bapak Ibu sudah generasi keberapa dari orang tua Bapak Ibu? Ya. Bukankah sampai sedemikian Tuhan memelihara hidup kita? Tuhan itu terlalu luar biasa untuk menolong hidup setiap anak-anaknya sampai anak-anaknya mengalami segala berkat yang luar biasa itu. Makanya untuk jadi orang yang rukun itu harus Bapak Ibu. Sekarang yang paling mahal dalam hidup itu adalah persaudaraan. Kadang iblis nggak usah buat orang jahat, nggak usah buat orang berdosa, jadi orang yang pembunuh atau jadi orang yang suka menyakiti orang. Iblis buat aja terpecah-pecah, lemah. Sehingga kalau kita hidup sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak-anak, sebagai keluarga, jadilah orang yang terus bersatu. Nanti berkat Tuhan akan sampai kepada Bapak Ibu dan dalam keluarga kita. Sehingga kita terhitung menjadi keluarga-keluarga yang dikatakan keluarga pemenang, keluarga jagoan. Kita nggak perlu banyak healing, karena healing itu ngabisin duit. Mau kemana Pak? Healing Pak, healing. Keliling kali, bukan healing saya bilang gitu. Kita tuh ya udah healer, udah penyembuh. Ngapain kita butuh disembuhin? Kita yang justru menyembuhkan orang lain. Ya, tapi sesekali jalan-jalan ya nggak apa-apa lah. Nonton bioskop ya nggak apa-apa. Harus jadi keluarga yang seru yang saya bilang. Ya, jadi bawa keluarga kita kadang-kala nonton sesekali. Satu barisan bioskop kita penuhin keluarga kita semua. Amin. Jadi di sana ada ponakan, ada ponakan yang satu, sepupu, ada orang tua, ada mertua, ada kakak, ada adik, ada istri, ada kita. Gitu ya. Saya biasa kalau nonton, udah selesai nih saya bilang, yang ujung satu-satu salaman. Jadi dari ujung salaman saudara-saudara. Gitu. Kok kayak ibadah aja Om? Ya iyalah, kapan lagi kita ketemu kayak begini. Habis ini selesai bubaran, kita udah pulang ke rumah masing-masing. Wah, itu baru keluarga hebat. Ketawa bareng, sukacita bareng, ya, dan senang bareng. Itu keluarga yang dikasih oleh Tuhan. Sehingga hari ini Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, jadilah orang yang benar. Karena orang yang benar itu pasti berbahagia sepanjang usianya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita ambil sikap doa, kita datang kepada Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Bukankah hari ini adalah hari yang berbahagia ketika Tuhan berbicara kepada kita tentang bagaimana kebahagiaan orang benar itu. Kalau hidup kita benar, lakukan terus. Jangan pernah mundur. Di mana ada orang benar, di situ pasti ada berkat Tuhan yang melimpah dalam hidup kita sekalian. Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu Tuhan yang telah Engkau nyatakan dalam hidup setiap kami. Mari kita datang kepada Dia dengan sikap doa, nyanyikan pujian ini.